Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Pratika Borulingga, NPM 20082601899. Di sini, saya akan mempresentasikan mind mapping saya. Saya membawa topik infak miokard akut. Baiklah, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai mempresentasikan mind map saya dengan judul infak miokard akut. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa atau definisi dari infak miokard akut. Jadi infak miokard akut ini merupakan keadaan terjadinya nekrosis atau kematian sel-sel otot jantung akibat iskemia yang berlangsung lama, biasanya lebih dari 20 sampai 30 menit. Penyebab dari infak miokard akut ini sendiri yaitu adanya oklusi total atau sebagian arteri koroner yang diakibatkan trombus yang terbentuk setelah ruptur plak aterosklerosis. Jadi ketika aliran darah berhenti, sel miokard kehilangan oksigen sehingga tidak mampu menghasilkan ATP. Kondisi ini berlangsung lama dan akibatnya sel akan mengalami nekrosis yang bersifat permanen. Lalu di sini kita lihat patofisiologinya. Jadi patofisiologi dari infak miokard akut ini, yang pertama, di mana terjadinya aterosklerosis. Aterosklerosis di mana kolesterol LDL masuk ke dinding pembuluh darah, kemudian mengalami oksidasi. Lalu kemudian hal ini memicu inflamasi kronis sehingga terbentuknya plak aterosklerosis. Lalu selanjutnya terjadinya ruptur plak, di mana ruptur plak ini terjadi tidak stabil dan kemudian pecah. Saat plak ini pecah, kolagen dan faktor jaringan akan kontak dengan darah. Lalu kemudian terjadinya aktivasi trombosit, di mana trombosit ini akan segera melekat pada lokasi ruptur, kemudian saling berikatan. Lalu akibat dari terjadinya aktivasi trombosit, maka terjadi pembentukan trombus, di mana terbentuknya bekuan darah yang menyumbat lumen arteri koroner. Lalu kemudian terjadi iskemia, di mana suplai oksigen dan nutrisi infak miokard menuju miokard ini berkurang drastis. Lalu sel jantung mulai mengalami gangguan metabolisme. Lalu terjadinya nekrosis, di mana jika oklusi berlangsung lebih dari 20-30 menit, kerusakan menjadi irreversible, sehingga terjadi kematian pada sel miokard. Lalu selanjutnya di sini saya menjelaskan dari faktor resikonya. Ada beberapa faktor resiko dari infak miokard akut. Ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, merokok, obesitas, kekurangan aktivitas fisik, pola makan yang tinggi lemak, dan juga stres. Sedangkan faktor yang tidak dapat dimodifikasi yaitu usia lanjut, jenis kelamin, terutamanya jenis kelamin laki-laki yang sering terjadi pada infak miokard akut. Lalu riwayat keluarga yang terkena penyakit jantung koroner. Semakin banyak faktor resiko yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi juga kemungkinan mengalami infak miokard. Lalu, kemudian saya jelaskan mengenai tanda dan gejalanya. Jadi tanda dan gejala pada infak miokard ini, yang pertama yang khas adalah nyeri dada. Nyeri dadanya ini terasa seperti tertindih, lalu seperti ditekan benda yang berat, lalu seperti diremas, dan juga merasa seperti terbakar. Lokasinya ini sering terjadi di belakang tulang dada, dan nyerinya ini juga dapat menjalar sampai ke bahu kiri, lengan kiri, lalu rahang, uh, leher, dan juga punggung. Lalu terjadinya sesak napas. Jadi ketika nyeri berlangsung lebih dari 20 menit dan tidak membaik dengan istirahat. Keluhannya juga meliputi sesak nafas, keringat dingin, lalu mual, muntah, pusing, lemas, dan rasa cemas. Lalu selanjutnya, eh, jadi untuk menegakkan diagnosa dari infak miokard akut ini, yang pertama kita harus melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Biasanya pada pemeriksaan fisik dijumpai adanya nyeri nyeri dada yang menjalar sampai ke punggung atau ke bahu kiri. Terus karakteristiknya nyeri dada ini skalanya bisa 1 sampai 10. Lalu kemudian kita lakukan pemeriksaan EKG, di mana
kita lakukan pemeriksaan EKG 12 hadapan. EKG ini harus dilakukan dalam waktu kurang dari 10 menit setelah pasien datang. Pada STEMI biasanya ditemukan elevasi segmen ST pada pada dua sadapan yang berdekatan. Lalu sedangkan pada non-STEMI ditemukan adanya depresi ST dan juga inversi gelombang T tanpa elevasi ST. Lalu kemudian kita lakukan biomarker jantung. Pemeriksaan yang paling sensitif itu troponin 1 atau troponin T, di mana troponin mulai meningkat sekitar 3 sampai 4 jam setelah infark dan dapat bertahan sampai 2 minggu. Lalu selain itu kita juga dapat lakukan pemeriksaan CKMB, di mana untuk menilai reinfarct. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang lainnya itu ada fototoraks, ekokardiografi, dan juga pemeriksaan laboratorium. Untuk tata laksana awal kita lakukan uh, prinsip untuk menjaga jalan napas. Kita cek sirkulasi napas pasien, lalu pernapasannya cepat atau lambat, lalu kemudian kita lihat dengan tanda-tanda seperti kita monitor tanda vital, pemasangan monitor jantung, lalu pemberian oksigen bila saturasinya kurang dari 90%. Lalu kita berikan aspirin kunyah 160 sampai 325 miligram. Lalu juga bisa nitrogliserin bila tidak ada hipotensi, lalu morfin bila adanya nyeri berat. Tujuan utamanya itu adalah untuk mengurangi kerusakan miokard sebelum tindakan reperfusi. Lalu kemudian terapi definitif di mana terapi ini tuh utamanya adalah reperfusi, yaitu membuka kembali arteri koroner yang tersumbat. Pada STEMI, pilihan yang terbaiknya itu primary PCI, idealnya dilakukan dengan target door to balloon time kurang dari atau sama dengan 90 menit. Jika PCI-nya belum tersedia, maka kita lakukan trombolisis dengan target door to needle time kurang dari atau sama dengan 30 menit. Lalu kita lakukan eh, pada non-STEMI, kita berikan terapi berupa antiplatelet, antikoagulan, dan statin dosis tinggi. Kemudian dilakukan strategi invasif berdasarkan stratifikasi resiko pasien. Untuk komplikasinya, pada infark miokard akut ini, jika tidak ditangani secara tepat dan juga cepat, maka komplikasinya itu ada aritmia ventrikel, lalu juga gagal jantung akut, shock kardiogenik, ruptur septum intraventrikular, lalu ruptur otot papilar, ruptur dinding bebas ventrikel, dan juga perikarditis pasca infark atau Drissler syndrome. Lalu kemudian kita lakukan pencegahan sekunder. Kita edukasikan pada pasien untuk berhenti merokok, diet rendah garam dan lemak jenuh, olahraga yang teratur, menjaga berat badan ideal, mengontrol tekanan darah, gula darah, dan juga kolesterol, minum obat sesuai anjuran dokter, dan kontrol rutin ke dokter spesialis eh, jantung. Lalu, jadi kesimpulan dari presentasi mind map saya kali ini, infarkt akut itu merupakan kegawat daruratan kardiovaskular yang disebabkan oleh adanya penyumbatan arteri koroner sehingga terjadinya kematian sel otot jantung. Di mana proses penyakit ini tuh dimulai dari aterosklerosis, lalu terjadi ruptur POC, lalu pembentukan trombus dan biomarker jantung terutama troponin. Tata laksana utamanya itu reperfusi melalui primary PCI atau trombolisis pada STEMI dan disertai dengan terapi medikamentosa. Lalu kemudian kita berikan, edukasi yang tepat pada pasien dan juga eh, pencegahan-pencegahan untuk terjadinya faktor resiko dari infark miokard akut ini. Yang terpenting adalah time is must call, di mana karena setiap menit keterlambatan akan menyebabkan semakin banyak jaringan otot jantung yang mati. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi mind map saya mengenai infark miokard akut kali ini. Di bawah ini ada referensi yang saya gunakan.
Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya, eh, saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah wa atubu ilahi. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.